Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada Q02 Reverted, pada kuis kali ini saya diminta untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam student ROM. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Baik, saya akan bacakan soalnya. Reverting Q02 underscore 01 pada situasi tertentu, suatu asrama atau dorm perlu untuk dikosongkan. Misal, untuk keperluan renovasi, persiapan fasilitas karantina, dan sebagainya. Mahasiswa penghuni asrama tersebut kemudian akan direalokasi ulang ke asrama lainnya. Untuk keperluan ini, kembangkan sebuah fitur yang memampukan student dorm untuk mengosongkan suatu asrama. Untuk saat ini, mahasiswa yang menghuni asrama tersebut akan di-set sampai nantinya direalokasi kembali. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Bus dorm mpt dorm name. Perintah di atas tidak diberikan keluaran apapun ke studio out. Perhatikan contoh berikut. Sini sudah diketahui sebuah input yang diinginkan pada terminal kondisi saya, dan output juga sudah ditentukan atau luaran yang ingin dikeluarkan pada kondisi saya. Note, Anda diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan tentu saja pada library yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah struct maupun enum. Hardcode output akan mendiskualifikasi nilai tugas. Di sini juga diketahui sebuah lakukan pertemuan dengan tidak Pak, salah. Dan baik, untuk soal Q02 Reverted sudah saya bacakan. Lanjut ke pembahasan C. Sini pada baris pertama saya membuka //12S25008 Rafli Batubara. Sini untuk membuat komentar berisi NIM dan nama sebagai identitas pembuat kode bahasa C. Kemudian lanjut ke baris ketiga, std.h memasukkan library standar untuk fungsi input-output seperti printf dan fgetch. Kemudian include string.h ini untuk memasukkan library untuk manipulasi string seperti strtalk, strcmp, dan strcspen. Kemudian lanjut ke baris yang selanjutnya, yaitu include stdlib.h. Di sini untuk memasukkan si library untuk manajemen memori atau malloc free dan konversi tipe data atau disebut dengan ATOI. Kemudian lanjut ke include libs student.h ini untuk memasukkan definisi struktur data student underscore t dan fungsi terkait mahasiswa. Kemudian lanjut include libs dorm.h di sini untuk memasukkan definisi struktur data dorm t dan fungsi terkait asrama. Kemudian lanjut ke include libs gender.h ini untuk memasukkan definisi tipe data gender t dan fungsi konversinya. Sini inisialisasi program. In main, in rgc, char rgv ini untuk membuat si fungsi utama tempat program mulai dieksekusi. Kemudian lanjut ke struct student t students sama dengan malloc 100 ini untuk menyiapkan ruang di memori atau heap untuk menampung maksimal 100 data mahasiswa. Kemudian lanjut ke struct dom t doms malloc di sini untuk menyiapkan ruang di memori untuk menampung maksimal 100 data asrama. Kemudian lanjut ke in student count sama dengan 0. Sini juga ini bertujuan untuk variabel penghitung atau counter untuk melacak jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar. Kemudian lanjut ke in dorm count ini untuk variabel penghitung untuk melacak sebuah jumlah asrama yang sudah terdaftar. Kemudian lanjut ke input 255, char input 255, array karakter atau buffer. Ini untuk menyimpan sementara setiap baris input dari pengguna. Kemudian lanjut ke char token. Ini untuk pointer string yang akan digunakan untuk memecahkan si kalimat input menjadi potongan-potongan kata. Kemudian lanjut ke loop atau perulangan input dan parsing. Di sini untuk while memulai perulangan tanpa henti, infinite loop untuk menerima perintah terus-menerus. Kemudian if fgetch input 255 ini untuk mengambil input satu baris jika input kosong atau mencapai akhir file atau EOF loop berhenti. Kemudian lanjut ke input strcpsn input r n. Sini untuk menghapus karakter enter /n atau /r di akhir input agar perbandingan teks nantinya akurat. Kemudian if strcmp input triple dash ini untuk jika kita menginput sebuah triple dash maka perulangan berhenti dan tanda akhir input data. Lanjut strtalk input tanda pagar ini untuk memotong input sebelum tanda pagar.
Pertama untuk mendapatkan nama perintah. Kemudian lanjut ke if token sama dengan null. Continue. Sini juga jika baris input kosong lewati baris ini. Dan lanjut ke perulangan berikutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang penanganan perintah atau control flow. Sini untuk if strcmp token student add sama dengan null. Pada baris ini untuk mengecek jika perintahnya adalah menambah mahasiswa. Kemudian pada baris 7 sampai 30 ini untuk mengambil data ID, nama tahun, dan gender satu persatu menggunakan strtalk null tanda pagar, lalu membuat objek mahasiswa baru di dalam array student. Kemudian student plus student count plus ini untuk menyimpan mahasiswa hasil fungsi create student dan menambah jumlah konter mahasiswa. Kemudian ke else if strcmp token add sama dengan 0 ini untuk mengecek jika perintahnya adalah menambah asrama. Kemudian lanjut ke 34 sama 36 ini baris 34 36 ini untuk mengambil data nama, kapasitas, dan gender dari input. Kemudian lanjut ke dorm count plus. Tujuannya ini untuk membuat objek asrama dengan create dorm atau kapasitas diubah ke integer dengan atoy dan menambah konter asrama. Lanjut ke pembahasan fitur assign dan move. Ini untuk pada else if strcmp token assign student sama dengan 0 ini untuk perintah memasukkan mahasiswa ke asrama. Kemudian lanjut ke 340 baris 40 sampai yang for in i sama dengan 0, i lebih kecil students count, i plus. Ini saya membuka loop untuk mencari mahasiswa yang ID-nya cocok. Pada if strcmp students ini untuk menentukan jika kita input ID yang sudah kita ketemu pada sebelumnya. Kemudian lanjut ke for in j sama dengan 0, j lebih kecil dorm count, j plus. Ini untuk mencari atau melakukan perulangan mencari asrama yang namanya cocok. Kemudian di baris selanjutnya yaitu ini untuk mencek validasi nama asrama cocok, gender mahasiswa sama dengan gender asrama, dan asrama masih punya slot kosong untuk kita input yang slot kosong tadi. Kemudian lanjut ke 46 dom residence num plus. Ini untuk menambah jumlah penghuni di asrama tersebut. Kemudian lanjut ke else if yang baris 51. Ini untuk perintah untuk memindahkan mahasiswa. Kemudian lanjut ke baris yang 52 sama 53. Ini untuk mengambil ID mahasiswa dan nama asrama baru. Lanjut ke baris 54 dan 57 sampai 57. Ini sama seperti exact sebelumnya untuk mencari mahasiswa dan asrama yang cocok. Lanjut ke baris 58 sampai 60. Ini jika mahasiswa atau jika si user menginput mahasiswa sudah punya asrama sebelumnya, otomatis nanti dia akan keluar kurangi jumlah penghuni di asrama lama tersebut. Kemudian lanjut ke baris yang 61 sampai 62. Ini untuk bertujuan untuk mengupdate asrama baru mahasiswa tersebut dan tambah jumlah penghuninya. Kemudian lanjut ke fitur atau pembahasan tentang fitur MPT dan print. Sini untuk baris 68 else if strcmp token drop MPT sama dengan 0. Ini untuk perintah untuk mengosongkan asrama. Lanjut ke baris 69 mengambil nama asrama yang mau dikosongkan. Lanjut ke baris 70 sampai 71 ini untuk mencari asrama tersebut dalam array DROMS. Lanjut ke baris yang 72 sampai 76 ini untuk loop atau perulangan sebuah mahasiswa. Jika ada yang terdaftar di asrama tersebut, ubah status asramanya menjadi null atau unsigned. Lanjut ke baris 77, ini drom J, ini resident num sama dengan 0. Ini untuk bertujuan reset jumlah penghuni asrama tersebut menjadi 0. Lanjut ke baris 79, else if strcmp token student print all detail sama dengan 0. Pada baris 79 ini untuk bertujuan untuk perintah cetak data mahasiswa lengkap. Lanjut ke baris 80, for in i sama dengan 0, i lebih kecil student count i plus. Ini untuk sebuah iterasi seluruh data mahasiswa yang ada. Kemudian lanjut ke baris 81 sampai 83 mencetak ID, nama tahun, gender, dan nama asrama. Atau jika tidak ada asrama, cetak unsigned sama seperti sebelumnya. Kemudian lanjut ke baris 85 else if strcmp token drom print all detail sama dengan 0. Ini untuk perintah atau mengecek dan mencetak sebuah data asrama lengkap. Kemudian lanjut ke baris 86 for in i sama dengan 0, i lebih kecil down count i plus. Ini untuk
iterasi seluruh data asrama yang ada. Kemudian lanjut ke baris 87 sampai 88, ini untuk mencetak nama, kapasitas gender, dan jumlah penghuni saat ini. Lanjut ke akhir atau bisa kita sebut sebagai baris finalisasi, baris 95 free student untuk membebaskan memori mahasiswa yang tadi dipesan di baris 11. Kemudian lanjut ke baris 96 free dorms, ini untuk membebaskan memori asrama yang tadi dipesan di baris 12. Lanjut ke baris 96 return 0, ini untuk mengakhiri program dengan status sukses. Baiklah Pak, di sini saya sudah membacakan kondisi saya pada kuis 2 Pempros. Ini pada submitan sebelumnya saya atau grading test saya merah dikarenakan saya cuma memasukkan bahasa C Ki 0201.C. Ini saya cuma menginput yang ini saja. Tetapi pada setelah praktikum saya sudah memperbaikinya, yang dimana ini yang DROM C, DROM H, gender C, gender.h, student.c, dan student.h. Saya sudah memperbaiki setelah kuis 2 sebelumnya. Baik, untuk memperbaiki kode C saya akan menjelaskan DROM.c. Pada include DROM.h, ini untuk garis ini memberitahu compiler untuk mengambil isi dari file DROM.h. Di dalam file tersebut biasanya terdapat definisi struct DROM.t dan gender.t, sehingga fungsi ini tahu struktur data apa yang saja kita kerjakan. Lanjut ke include string.h, kita butuh library ini karena di baris ke-6 kita menggunakan fungsi string copy untuk menyalin teks. Di sini sudah saya membuat definisi fungsi di barisan ke-4. Struct DROM.t, create DROM, char name ini adalah kepala sebuah header atau kepala fungsi untuk memberi nama create DROM, dan memberikan tipe kembalinya adalah struct DROM.t, artinya setelah selesai fungsi ini akan memberikan satu paket data asrama utuh. Dan juga argumennya ada 3, nama asrama, name, kapasitas atau disebut dengan capacity, dan peruntukan gendernya atau disebut dengan gender. Dan di sini juga saya akan bahas tentang struct DROM.t yang atau bisa disebut dengan isi body fungsi, yang dimana di sini kita membuat sebuah variabel lokal bernama DROM dengan tipe struct DROM.t. Ibaratnya kita menggunakan variabel kosong yang siap diisi. Kemudian lanjut ke strcb ya DROM name. Sini untuk fungsi string copy atau string copy digunakan untuk menyalin teks dari parameter name ke dalam atribut name milik si DROM. Kita tidak bisa menggunakan seperti dalam bahasa C. String adalah array karakter. Lanjut ke DROM capacity, ini untuk memasukkan nilai kapasitas yang dikirim lewat argumen ke dalam atribut capacity di dalam sebuah struct. Dan DROM gender di baris ke-8, ini untuk baris ini menentukan apakah asrama tersebut untuk laki-laki atau perempuan berdasarkan data yang diterima. Kemudian lanjut baris 9, resident room sama dengan 0. Ini adalah bagian yang penting, yang dimana saat sebuah asrama baru dibuat, jumlah penghuninya harus dimulai dari 0. Baris ini memastikan tidak ada data sampah di memori yang terbawa, sehingga asrama benar-benar kosong di awal. Baris 10 return DROM, ini untuk fungsi mengirimkan atau mengembalikan objek DROM yang sudah terisi lengkap tadi ke bagian program yang memanggilnya, atau misalnya ke main.c. Lanjut ke baris 11, yaitu tanda kurung kurawal tutup menandakan akhir dari blok kode fungsi ini. Lanjut ke gender C, yang dimana bagian include gender.h, kita mengimpor file header sendiri yang berisi definisi umum gender T. Tanpa ini, program tidak akan tahu apa itu gender male atau gender female. Kemudian lanjut include string.h, kita butuh library ini karena ada fungsi strcmp di baris ke-5 untuk membandingkan teks. Lanjut ke fungsi getGender string ke enum. Baris 4, enum gender, getGender, char gender. Ini adalah fungsi untuk mengubah input teks misal dari start menjadi tipe data enum. Kemudian kita langsung saja lanjut ke fungsi gender to string enum ke string baris yang ke-9, yaitu char gender to string enum gender gender. Ini sebuah fungsi ini adalah kebalikannya digunakan saat kita mau mencetak data ke layar. Dia menerima data tipe enum dan mengembalikan pointer teks char. Kemudian langsung ke baris 11 return female. Jika nilainya bukan male berarti female, maka dia akan memberikan teks female. Baris 12 penutup kurawal atau penutup blok fungsi gender to string. Kemudian lanjut ke pembahasan tentang include.c. Baris 1 include student.h. Ini untuk menyertakan file header yang berisi definisi struct student T. Tanpa ini program tidak akan tahu apa saja isi dari tipe data mahasiswa seperti ID, nama, dan lain-lain. Baris yang kedua
include string.a ini untuk menyertakan library untuk fungsi manipulasi string. Di sini kita sangat membutuhkan untuk menggunakan fungsi string copy. Baris ketiga include stdlib.h ini untuk menyertakan library standar meskipun di potongan kode ini tidak terlihat penggunaan malloc. Biasanya library ini disertakan untuk mendukung manajemen memori atau konstanta seperti null. Di baris yang kelima struct student underscore t ini untuk tipe kembalikan struct student t mengembalikan satu struktur mahasiswa utuh. Parameter mengambil 4 data yaitu ID mahasiswa, nama angkatan atau year, dan jenis kelamin atau gender. Kemudian lanjut ke isi body, baris ke-6 struct student underscore t std. Ini untuk membuat variabel lokal bernama std dengan tipe struct student t. strcpt std id ini untuk menyalin string dari parameter id ke dalam atribut id milik struktur std. Lanjut ke baris yang ke-8, string copy std name ini untuk menyalin string nama dari parameter name ke dalam atribut nama milik struktur standar. Kemudian lanjut ke baris 9 strcpt cpy std year ini untuk menyalin string tahun angkatan dari parameter year ke dalam atribut year milik struktur std. Baris yang ke-10 std gender ini untuk mengisi atribut gender dengan nilai dari parameter gender karena ini tipe enum atau tipe angka. Kita bisa langsung menggunakan operator sama dengan. Kemudian lanjut ke baris 11 baris std dom null. Ini langkah yang paling krusial. Saat mahasiswa baru didaftarkan, mereka belum punya asrama, maka pointer dom diatur ke null atau kosong agar tidak menunjukkan ke alamat memori yang diacak. Kemudian yang baris ke-13 yaitu kurawal, tanda tutup kurawal yang menandakan akhir dari fungsi. Dengan fungsi-fungsi yang saya bacakan ini, setiap mahasiswa yang masuk ke sistem saya akan memiliki data yang bersih dan terstruktur sebelum mereka diproses lebih lanjut untuk ditempatkan di asrama. Baik, saya sudah menjelaskan lib saya yang tidak saya upload dan mengakibatkan atau kredit saya merah. Maka saya dapat simpulkan saya sudah menjelaskan kondisi saya dengan sempurna. Baik, untuk memastikan kondisi saya benar atau tidak, kita akan mencoba inputan yang diberikan pada soal. Share. Sabar. Ctrl V, enter. Kita akan menginput yang sudah ditentukan pada Q02 reverted tadi, yang ini. Enter. Dan output yang diinginkan sudah sesuai. Bisa kita tengok pada bagian ini. Pada akhirnya yaitu Mamre 20 Mali 3, Antioka 20 Mali 0, Simare Simamora Mali Unsagnan. Baik, untuk mengakhiri programnya kita menginput triple dash dan program akan berakhir. Baik, pada Q02 kuis kali ini saya sudah menjalankan dan menginput atau mengeluarkan output yang sesuai dengan readme MD. Baik, dalam kuis kali ini Q02 reverted saya sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Maka saya dapat simpulkan bahwa codingan saya sudah benar. Baik, untuk mengakhiri presentasi saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.